Shalom, salam sade, salam hari Rabu, salam rada merah ya. Masih agak merah dia. BTC Dominance justru lebih menguat dari kemarin ya. Kemarin dia drop, kita lihat 57,1 masih oke. Ini 57,3 dia menguat. Makanya altcoin agak tertekan, terdiskon. Ya kan? Di posisi kalau kita lihat daily candlenya padahal hijau tipis dia nutup tadi ya. Daily candlenya nutup di 67,4 gitu. Masih hijau tipis tapi habis nutup terus drop balik merah lagi dia. Makanya ini saya buat video posisi sekarang market cap di 2 triliun 31 billion, turun dia 0,8%. Volume juga agak ini drop. Volume drop 16,1% di 71,1 billion ya. Ini yang ini BTC dominance-nya, aduh, di 57,3. Fear and Greed posisi 56% ya. Tapi semalam saya short AP dapat rezeki. Memang nggak bisa duduk. Kemarin kena tendang lagi saw. Aduh bangke, kena tendang ya udah saya pikir lihat karena gatal penasaran kan. Semalam saya ini lihat-lihat terus ya udah saya coba short satu coin karena saya lihat memang di AP di pom-pom gitu. Kayaknya udah habis gas. Ya udah saya coba short. Dapat rezeki di sedikit di short app coin AP ya. Ketendang di saw. Tadi pagi ada rezeki saw. Saya pagi-pagi pas ini saya nunggu dia nutup, pas dia ini di 2748 saya 2748.50 sen. Di situ saya ambil short lagi. Saya tambah sedikit muatannya, 1,5 kali gitu. Lumayan begitu. Selang saya habis masuk ada sekitar 2,5 jam 3 jam sempet drop, dapat 100 pip, saya tarik dulu modal sama cuannya 50% saya tarik. Nah 50% lagi saya biarin malam ini. Lihat paling enggak ya semalam kena tendang, agak ada ketarik balik lah ya. Kadang ya gitu lah, kenceng buat ATH terus saw, gila ya. New ATH terus, wah gila. Karena ini efek dari ini ya, manasnya geopolitik, terus juga BRICS Summit ya. Itu BRICS Summit juga mereka launching ini kan, pembayaran gitu, yang mana tiap negara nanti mereka buat digital uangnya juga yang bisa saling ini, dan tapi harus di-pack sama emas. Makanya emas melonjak tinggi gitu. Ya, ada sebagian negara juga ada pack pakai Bitcoin, tapi tetap bisa Bitcoin dia 30%, 70%-nya ada emas juga ya, untuk nge-backup mata uang digitalnya gitu. Itu makanya wah saw ini kenceng sekali ya. Perak, silver juga, waduh. Ada yang minta tolong bahas gold gimana, nanti ada sedikit saya coba nanti ya, di penghujung video nanti saya coba bahas. By the way, sekarang saya buat video, tadi BTC sempat ke 6.900-an ya. Sekarang saya buat video posisi BTC di 67.060 dolar, Ethereum di 2.615, BNB 589, Solana 165,
XRP 53 sen. 54, 53 sekarang ya. Di situ dia mondar-mandir setrika. AVAX 27 dolar, ya agak terdiskon lah, rata-rata 2-5% dia drop ya, dengan menguatnya BTC dominance. Kita lihat hari ini event penting ya. Hari ini hari ini market Asia buka ya, market Asia nggak gimana, tanking ya, nggak juga yen melemah sekali ya. Ada yang tanya gimana yen, kemarin ada pertanyaan juga, gimana Om pandangan yen, kan yen masih melemah karena ini sempat udah tadi berapa yen, hampir 152 tadi sempat 151,9. Ini agak turun, sekarang saya buat video posisi 151,7, tadi hampir 152 ya. Ya, yen agak melemah karena faktor selain pemerintahnya memang juga faktor ini dia mau election ya, tanggal 27 ini dia ini pemilu legislatif. Jadi dia agak ini juga partai Perdana Menteri baru itu dia harus menang partainya ini. Kalau partainya nggak banyak menang kursi, dia juga agak goyang juga, dia harus ini. Makanya ini juga penting karena begitu dia terpilih jadi Perdana Menteri, selang 2 hari dia ketemu sama gubernurnya BOJ, Ueda, suruh tahan dulu, jangan rate-nya jangan naikkan dulu ya. Jadi nggak ada high rate. Nah makanya yang kemarin itu sebelum dia jadi itu kan yen udah mulai menguat, melemah balik, melemah lagi dengan kondisi ini election, pemilu legislatifnya tanggal 27 ya, yen ya semakin lemah. Jadi lihat nanti mungkin masih nunggu gitu ya, masih lihat nanti hasil pemilu gimana. Karena kalau partainya si Perdana Menteri ini kalau nggak bisa menang banyak, agak sulit dia buat keputusan ya. Nanti di Kongres ya akan lebih sulit dia. Dia ini orangnya agak hawkish ini, agak ini. Makanya ya lihatlah, maka yen masih agak melemah. Tapi ya kalau kondisi-kondisi gini 151.152 boleh juga sih kalau yang pengen ini beli yen dikit lagi murah gitu kan. Karena tahu nanti habis ini dia agak menguat balik ya. Tapi yang nggak terlalu banyak ini juga lah. Saya rasa kisaran seperti saya bilang ke dia akan tahan yen itu sementara diolah di kisaran 148, 150. Waktu pas tepi saya udah bilang ya. Waktu saya ngomong itu kan yen udah mulai melemah di 146. Nah, saya bilang akan 148, 150, ternyata udah tembus 150, 151 nih, udah hampir 152 ya. Range-nya masih di situ, saya rasa dia akan nanti pertahankan ya kisaran 148, 150 ya. Itu untuk bisa agak nge-push ekspornya ya. Juga harapannya turis masuk biar lebih spend money. Orang yang bawa dolar gitu kan datang, wow, ngerasa belanjain duit dolar ke yen, barang-barang murah gitu. Orang belanja terus gitu. Itu salah satu strateginya dia lemahkan mata uangnya yen juga. Nah, untuk event hari ini lumayan nih, nanti jam 9.45 waktu Eastern Time itu BOC cut rate ini ya lumayan gede ini.
50 basis point apa bener dia cut. Kalau ini forecastnya estimasinya 0,50 basis point ini ya. Dari 4,25% ini estimasinya 3,75. Nah, malam ini mungkin dolar masih bisa agak menguat kalau lihat dari eventnya. Habis BOC 95 terus jam 10 dia existing home sell, kayaknya disetel agak hijau dikit ya, nggak banyak naik tapi kayaknya masih dipertahankan hijau dia kayaknya ya. Juga selang setengah jam crude oil inventory saya rasa juga dia buat hijau. Jadi kalau dia poles agak hijau mungkin dolar bisa menguat. Cuma nanti dia jam 1-nya waktu Amrik jam 1 ya, Sabtu siang di Indo jam 12 malam lah. Itu dia ada 20 years bond auction. 20 years bond auction kemarin dia hijau ya, dari 36 ke 4%. Ini dia mungkin ya saya rasa di posisi 4% juga saya rasa ya. Jadi kalau dia posisi 4% dengan di jam-jam atas sebelumnya exiting home sell sama kalau dia bagus, dolar menguat, maka stay hijau dia dolar mungkin malam ini. Nah, kalau stay mudah-mudahan mungkin harusnya gold udah harus agak koreksi juga ya, udah terus tiang-tiang hijau terus udah berapa hari new ATH terus dia buat ya. Kayaknya ya mungkin hari inilah, siapa tahu ntar malam bisa lebih koreksi kan. Siapa tahu. Yang penting tadi pagi saya dapat sedikit yang ketendang ada narik balik, cuma yang Senin kemarin ketendang belum dapat. Mana tahu malam ini dapat balik kan. Jadi nggak ini ya for fun lah untuk ngolah ini. Kadang kita mikir ini itu otak kita jalan biar kita semakin usia itu nggak cepet pikun, jadi harus ada sedikit olah-olah otak gitu ya, hitung-hitung, kita perhitungkan ini, analisa strategi gimana habis gini ya. Jadi itu sih bukan ini, share trading bukan mau cari kaya, mau cuan, enggak, cuma for fun gitu ya. Poin saya masih tetap invest gitu. Nah, untuk kripto malam ini harusnya nanti dia kalau data agak keluar bisa agak hijau. Kalau saya mau scalping ya, tapi andai kata saya mau scalping, saya akan ambil long loh. Kemarin saya udah ngomong kan, short kan, kemarin saya bilang kalau ada beberapa saya sebutkan, tapi pas habis saya nutup penasaran, saya memang gatal lihat AP udah ini kan, ini harus drop dia karena di pom-pom kemarin itu. Ternyata lumayan dapat di AP ApeCoin ya. Nah, ini kalau kalian mau long sebenarnya bisa itu Rune Torchain. Torchain ini saya rasa masih bisa hijau. Nih saya buat video di $5.16 ya. Bisa dia lebih hijau gitu. Sama ini KuCoin, KCS saya rasa ini saya buat video $8.97 bisa naik lagi ke atas $9 ini KCS ya. Ini drop bentar, saya rasa nanti akan disorong balik di atas $9. Kalau yang mau scalping boleh tuh ya, long. Satu lagi BIM juga ini udah agak hijau 8% something ya. Masih saya rasa masih bisa agak hijau, tapi udah ini. Kalau saya mungkin kalau saya mau scalping misalnya, saya mungkin lebih agak milih antara KuCoin sama Torchain Rune ya. Itu ambil posisi long kalau saya mau scalping untuk kripto hari ini ya. Itu apa. Nah, untuk ada yang tanya soal gold, gimana kalau perang, tunggu saya lihat, saya lupa pertanyaannya. Pertanyaannya, tunggu ya, saya coba cek balik. Kalau pecah perang
dunia ketiga gimana gold katanya ya. Kalau ada perang gold pasti ya melambung. Cuma gimana prosesnya ya kita nggak bisa ini pas gimana. Tapi ya gold itu intinya long invest ya. Sarankan gold itu ya saya udah lama dari akhir tahun dari 2019 saya udah sarankan waktu itu 800 sekian, kadang agak naik di 900.000 per gram. Saya udah selalu sarankan saat itu beli gold, cicil gold saat itu. Boom, tahun 2000 pas Covid itu lebih ini lagi, saya suruh pada cicil, saya bilang ada duit cicil. Kedepannya itu akan semakin naik itu, ya. Malah ada yang ketawain, oh BTC yang ini tuh BTC naiknya sekian. Saya udah paparkan, bukan hanya lihat oh 10 tahun dia sekian naik, bukan begitu. Dia ada grafiknya juga dan kestabilannya. Waktu itu saya udah sering ada beberapa cuan army yang dengar dia cicil. Saya tahu kadang masih mereka komen, ya kan. Nah, ini gold ke depan akan, ini dia pertanyaannya. Kalau perang meletus resmi dinyatakan World War III, apakah emas tambah naik? Kapan perkiraan naiknya setelah turun? Ya, kalau bisa terjadi perang pasti akan naik gitu. Ya, kapan naik timing waktunya? Ya pasti dia akan ikut gitu. Nanti tergantung pas gimana isunya, hotnya gimana, ya kan? Itu stabil, akankah bergejolak? Turun lalu naiknya perkiraan setelah perang kapan? Begini yang bisa saya sampaikan ya, gold ini akan berproses naik terus, tapi kapan tepat waktunya semakin ini dia, saya kasih perkiraan begini ya, termasuk saya bukan gold aja, perak ada, saya video-video dulu saya sering suruh ambil silver juga, perak lumayan naik. Sebenarnya kalau Anda yang merasa masih telat, ya Anda bisa cicil perak gitu. Ya, kedepannya ini juga sebenarnya perak ini yang sudah lama tertekan sekali harganya. Ya, padahal paling banyak dipakai untuk industri, elektronik, untuk berbagai, termasuk ya ini green energy mereka untuk solar panel itu butuh perak banyak. Jadi perak banyak dipakai, maka kemarin itu dikunci, dimainin sama mereka, terutama Fed sama gengnya para banker itu ya, JP Morgan itu udah terkenal tukang ini mainkan harga perak dari ETF gitu ya. Itu termasuk si George Soros gitu dulunya. Nah, kalau Amerika kehilangan power, kalau dia sempat collapse itu euro juga goyang ya dengan kondisi gini, itu nanti pelan-pelan itu akan semakin naik itu perak gitu. Mungkin kenaikannya melebihi dari emas, tapi ini kita pandangan long term. Saya nggak ngomong sama Anda, saya jelaskan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Kalau Anda mau long invest itu Anda akan lihat nanti emas ini di Indo kalau hitung rupiah udah berapa? Mungkin sekarang udah 1,5 juta mungkin ya, dengan harga sekarang gini ya. Tapi kalau Anda pikirkan ke depan dengan kondisi sekarang yang nggak nentu ya, resesi, itu ke depan pastinya saya nggak tahu ya, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian ya, itu emas masih dengan inflasi juga yang terjadi ya, kondisi saat ini emas itu bisa di atas 2 juta nanti ya, bisa di atas 2 juta per gram. Jadi makanya dari waktu 2019 saya suruh cicil, saya udah bilang emas akan terus naik bertahap, karena cuma dia satu-satunya hedging untuk hedging inflasi dan yang paling stabil ya dari histori 2000 tahun ya, semua itu ada masanya bergejolak, tapi emas ini yang tidak pernah berubah gitu, yang tetap hedging keadaan ekonomi berganti era, berganti masa ya, dari model Roman Empire, Ottoman Empire ya kan,
Empire sampai Amerika Empire tunggu kolaps, emas tetap stabil. Ya, tetap itu akan ini. Tapi saat satu-satu hal yang zaman-zaman yang misalnya sesuatu hal yang tren, ya orang wah hype emas nggak ada harga dibanding ini nih, ada masanya akan hilang gitu. Tapi emas ini masanya nggak hilang gitu. Saran saya ya itu, kalau Anda tanya siapa pasnya waktunya itu nggak bisa diukur, kita nggak bisa ini. Saya juga nggak mau kasih ini. Kalau saya berikan analisa target saya kira-kira begini, kebanyakan masyarakat plus 62 itu seolah-olah kita ini nanti kalau nggak tepat, wah kita dihujat gitu. Jadi saya juga nggak mau kasih Anda, cuma saya beri satu pandangan long term, ini emas masih akan terus naik ke depannya. 2 tahun, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, yang jelas akan tembus di atas 2 jutaan, ya. Dan mungkin ke depannya entah 5 tahun, 10 tahun kemudian, buat kalian yang mau kawin, udah berat mahar emas gitu, ya. Mungkin udah nggak ada, ya silver, perak. Makanya sekarang buat kalian bisa kumpul-kumpul, karena udah mulai gejala silver, kalau nggak salah di Middle East ya, di Mesir kalau nggak salah, ya. Mesir sekarang saja, seingat saya kalau nggak salah 3-4 bulan lalu saya ada baca beritanya, karena emas udah mahal, sekarang mereka banyak untuk buat perhiasan justru perak gitu, ya. Perak dibuat perhiasan, ya, dengan ditambah sedikit di chrome. Saya nggak tahu mereka pakai apa. Kalau dulu itu chrome lebih mencondong ke rhodium, jadi bisa tahan dia. Kalau cuma perak doang, itu Anda buat perhiasan pakai, ada yang kena keringat cepet hitam. Tapi kalau dia peraknya dibuat perhiasan di chrome dengan rhodium atau palladium, ya, kalau yang bagus, produk-produk Itali, silver, perhiasan Itali, bagus-bagus, agak mahal loh, bukan murah silver gitu untuk perhiasan. Itu karena mereka chrome dengan rhodium, ya. Tapi kalau mau produk agak ini ke depan mungkin karena palladium udah agak drop, karena dulunya kan masih pakai kendaraan oil, sekarang kendaraan kan ke arah EV. Jadi EV udah palladium nggak terpakai untuk dia punya itu yang saringan knalpot itu di situ ada palladium, maka palladium drop. Nah, palladium kemungkinan ya kedepannya bisa dipakai untuk mengkrom, menutupi perhiasan silver. Kedepannya 5 tahun, 10 tahun kemudian mungkin, let's say 10 tahun mungkin kalian kawin generasi inilah, ya. Mungkin udah nggak pakai emas kemahalan, mungkin udah pakai ini, ya. Terus yang muslim juga mungkin akan lebih pilih, maka Egypt ada sebagian muslim kan yang ya, menurut agama nggak boleh pakai emas kuning ini itu kan, beli emas putih, padahal mereka salah kaprah, itu ditipu juga. Emas putih itu sebenarnya sekitar ada 68% atau berapa saya lupa, ya. Itu emas kuning, terus nanti di chrome juga, dicampur dengan silver dan kalau nggak salah ya rhodium atau platinum atau palladium. Jadi di situ di cover kelihatan putih. Padahal nanti kalau Anda pakai lama, nanti kan udah tergesek, dia punya chrome kuning juga itu. Jadi bukan, mungkin kedepannya buat umat Islam akan beralih ke silver, sangat mungkin, ya. Silver lebih murah, tapi nanti di chrome jadi perhiasan bagus, kelihatan mahal, dan kalau dia di chrome dengan itu nggak akan hitam gitu, ya. Jadi ke depan itu juga bisa. Jadi buat Anda yang ngerasa telat lihat emas udah naik, boleh Anda kalau mau invest panjang, saran saya cicil-cicil perak, simpan dikit, ya. Dan juga perak buat sekarang bukan harus uang gede kalian, uang-uang kecil lebih gampang kalian simpan gitu, ya. Jadi nggak usah harus fokus ke emas, boleh fokus juga ke perak kalau Anda lihat jangka panjang, ya. Itu buat masukan saya buat kalian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua.
Salam Siario dari Tokyo. Agak panjang hari ini karena bahas 24 menit. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.